Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu kesebangunan. Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongnya sebanding dengan sisi tersebut. Diketahui segitiga ABC dan ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Buktikan AX per AB sama dengan AY per AC. Dalam segitiga AXY dengan AX ini sebagai alas, dan segitiga XBY dengan XB itu sebagai alas Nah, garis tinggi dari titik sudut Y pada kedua segitiga tersebut sama. Nah, sehingga perbandingan luas segitiga XBY terhadap luas segitiga AXY itu sama dengan setengah dikali T kali XB dibagi setengah dikali T dikali AX sama dengan XB per AX. Ini persamaan satu. Dalam segitiga AXY dengan AY ini sebagai alas, dan segitiga YCX dengan YC ini sebagai alas. Nah, garis tinggi dari titik sudut X pada kedua segitiga tersebut yaitu sama. Nah, sehingga luas YCX terhadap luas AXY itu sama dengan setengah dikali T dikali YC dibagi setengah dikali T dikali AY sama dengan YC per AY. Ini persamaan yang kedua. Karena ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC, nah segitiga YCX segitiga ini dan segitiga XBY segitiga ini mempunyai garis tinggi sama terhadap alas persekutuan ruas garis XY seperti yang ditunjukkan gambar 10.7 perbandingan dasar. Nah, selanjutnya segitiga XBY ini itu sama dengan luas segitiga YCX sama dengan ini. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 itu didapat XB per AX sama dengan luas segitiga XBY per luas segitiga AXY segitiga ini sama luas segitiga AXY itu sama dengan luas segitiga YCX segitiga ini bar luas segitiga AXY segitiga ini itu sama dengan YC per AY atau XB per AX sama dengan YC per AY merupakan persamaan keempat. Nah, tambahkan dengan 1 pada kedua ruas sehingga diperoleh XB per AY ditambah 1 itu sama dengan XB per AX ditambah AX per AX. Nah, gabung pecahannya menjadi XB plus AX per AX. Nah, jadi muncullah ini AX plus XB per AX. Nah, sama juga yang di sebelah kanan, YC per AY plus 1 itu sama dengan YC per AY plus AY per AY. Jadi AY plus YC
per AY ini, atau AB per AX. Per AX sama dengan AC per AY. Nah, jadi terbukti AX per AB itu sama dengan AY per AC. Teorema 10.2, jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Nah, diketahui segitiga ABC AX per AB sama dengan AY per AC. Buktikan ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Nah, bukti andaikan XY itu tidak sejajar dengan BC, maka ada ruas garis melalui B sejajar XY dan memotong titik AC di titik C aksen yang berbeda dengan C. Nah, berdasarkan teorema 10.1, maka berlaku AX per AB sama dengan AY per AC aksen. Hal ini kontradiksi dengan AX per AB sama dengan AY per AC dan AX per AB sama dengan AY per AC aksen, sehingga AC sama dengan AC aksen dan AC C aksen segaris. Akibatnya C dan C aksen itu berimpit. Jadi pengandaian tersebut itu salah. Seharusnya ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Teorema 10.3, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Diketahui segitiga ABC itu bersesuaian dengan segitiga XYZ. Sudut A itu kongruen dengan sudut X, sudut B itu kongruen dengan sudut Y, dan sudut C itu kongruen dengan sudut Z. Nah, buktikan segitiga ABC itu sebangun dengan ABC dengan segitiga XYZ. Bukti, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, maka AC per XZ itu sama dengan AB per XY sama dengan BC per YZ sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, misal segitiga ABC dan XYZ tidak kongruen karena sudut C itu kongruen dengan sudut Z, bangun segitiga ABC dan segitiga XYZ dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, karena diketahui sudut CAB itu kongruen dengan sudut CXY sudut ini dan sudut ini, maka berdasarkan teorema 8.7 berlaku ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis XY, sehingga XZ per AC sama dengan YZ per BC, atau AC per XZ sama dengan BC per YZ. Nah, berdasarkan teorema 10.1 dengan penalaran yang sama, karena sudut B itu kongruen dengan sudut Y, maka segitiga ABC dan segitiga XYZ dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, seperti gambar ini. Nah, karena diketahui sudut ABC sudut ini itu kongruen dengan sudut BZX. Sudut ini
Maka berdasarkan teorema 8.7 berlaku ruas garis AC itu sejajar dengan ruas garis XZ, sehingga YZ per BC sama dengan YX per AB, atau BC per YZ sama dengan AB per XY berdasarkan teorema 10.1. Nah, dengan sifat transitif dapat disimpulkan bahwa AC per XZ sama dengan AB per XY sama dengan BC per YZ. Maka berdasarkan definisi kesebangunan terbukti bahwa segitiga ABC itu sebangun segitiga XYZ. Teorema 10.4, teorema kesebangunan SSTS. Dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu kesebangunan. Nah, diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ, sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY. XZ per AC sama dengan YZ per BC. Nah, bukti jika kedua segitiga kongruen, maka otomatis kedua segitiga sebangun. Misalkan kedua segitiga tidak kongruen karena sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY, maka pada segitiga ABC dapat dibuat titik E pada AC dan titik F pada BC, sehingga CE itu sama dengan ZX dan CF itu sama dengan ZY. Nah, bukti dengan demikian diperoleh CE itu sama dengan ZH dan CF itu sama dengan ZY. Sudut ECF itu sama dengan sudut XZY, sehingga segitiga CEF itu kongruen dengan segitiga ZXY. Nah, alasannya memenuhi syarat kongruensi, yaitu sisi sudut sisi. Nah, diketahui XZ per AC sama dengan YZ per BC. Karena XZ sama dengan CE dan YZ itu sama dengan CF, maka CE per AC sama dengan CF per BC. Nah, bukti berdasarkan teorema 10.2, jika suatu garis membagi dua sisi ketiga secara sebanding, maka garis tersebut sejajar sisi ketiga. Jadi EF itu sejajar dengan AB. Karena EF sejajar dengan AB, maka segitiga EFC itu sebangun dengan segitiga ABC. Alasannya karena kesebangunan sudut-sudut. Dari langkah sebelumnya diperoleh segitiga C
CEF itu kongruen dengan segitiga ZXY. Segitiga CEF itu sebangun dengan segitiga ABC. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Jadi terbukti. Teorema 10.5, teorema kesebangunan SSS. Dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika sisi-sisi persesuaiannya sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. AB per DE, BC per EF, AC per DF. Akan dibuktikan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, pada segitiga yang lebih besar, segitiga DEF ini, buatlah konstruksi garis berikut. Pada sisi DE, buat titik P demikian sehingga DP itu sama dengan AB. DP sama dengan AB. Nah, pada sisi DF buat titik I. Pada sisi DF buat titik I sedemikian sehingga DI sama dengan AC, sama dengan sisi ini. Nah, dari garis yang menghubungkan titik P dan I dengan sedemikian PI itu sejajar dengan BC. Nah, karena PI sejajar dengan BC, maka sudut-sudut yang bersesuaian sehadap adalah sama besar, yaitu sudut DPI kongruen dengan sudut DEF, kongruen dengan sudut DEF, dan sudut DHP kongruen dengan sudut DFE. Nah, berdasarkan prinsip dasar kesebangunan SDSD, maka segitiga DPI segitiga ini itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, dari kesebangunan segitiga DPI sebangun dengan segitiga DEF di atas, berlaku perbandingan sisi DP per DE, PI per EF. Nah, substitusikan DP itu sama dengan AB sehingga AB per DE sama dengan PI per EF. Di awal diketahui bahwa AB per DE itu sama dengan BC per EF. Ini berarti AB per DE BC per EF dan AB per DE PI per EF. Maka diperoleh PI itu sama dengan BC. Sekarang perhatikan segitiga ABC dan DPI. Segitiga DPI kita memiliki AB sama dengan DB hasil konstruksi, AC sama dengan DI hasil konstruksi, BC sama dengan PI hasil dari langkah 5. Berdasarkan sifat kongruensi sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DPI. Lalu selanjutnya, karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DPI dan segitiga DPI itu sebangun dengan segitiga DEF, maka berdasarkan sifat transitif segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Maka terbukti.